Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Kembali lagi dengan saya, Salsa Febiola Ganing Wijaya, yang akan mengenalkan platform pembelajaran daring kepada Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, platform pembelajaran yang kali ini kita akan pelajari yaitu platform bernama Faktil. Nah, pertama-tama kita tulis atau ketik playfaktil.com di Google Chrome. Lalu, klik Enter. Nah, mungkin Bapak Ibu Guru banyak yang bertanya, apa sih itu Faktil? Nah, Faktil sendiri yaitu platform pembelajaran gratis yang memungkinkan guru untuk membuat game kuis bergaya Jeopardy, yang tentunya menarik untuk dikerjakan oleh siswa-siswa. Nah, di Faktil sendiri juga, Bapak Ibu Guru dapat membuat dan mempersonalisasi papan permainan dan digunakan untuk kuis yang pada akhirnya nanti akan dibagikan kepada siswa-siswa. Nah, untuk membuat akun di Faktil, caranya tentu saja mudah, yaitu yang pertama, klik Build Now, Sign Up for Free. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru sudah membuat akun sebelumnya, tinggal klik Login. Nah, untuk yang belum membuat akun sebelumnya, kita klik Build Now, Sign Up for Free. Lalu di sini Bapak dan Ibu Guru bisa memasukkan email seperti ini dan juga password. Selesai, tinggal klik sign up. Nah, di sini ada 3 tipe pembelajaran atau pembayaran lebih tepatnya. Yang pertama ada free account, yang mana Bapak Ibu Guru tidak perlu membayar juga. Dan yang kedua ada home atau school, yang mana Bapak Ibu Guru harus membayar sekitar $5 per bulan atau $48 per tahun. Lalu ada juga yang bisnis, yaitu untuk membayarnya $9,5 per bulan dan $90 per tahun. Nah, pada kali ini kita memilih yang free account atau yang gratis. Selesai, Bapak dan Ibu Guru sudah bisa menggunakan Faktil dengan membuat kuis yang berakhirnya nanti bisa dibagikan kepada siswa-siswanya. Begitu juga ketika Bapak Ibu Guru sudah membuat akun, di halaman pertama Bapak Ibu Guru bisa mengeklik login. Setelah Bapak Ibu selesai membuat akun pada laman playfaktil.com, nah sekarang Bapak Ibu akan saya ajak untuk belajar caranya membuat soal melalui akun playfaktil.com. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung saja menuju akun playfaktil.com, tinggal diklik, kemudian Bapak Ibu bisa login ke akun Bapak Ibu tadi yang sudah dibuat. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke dalam board games-nya, seperti ini tampilannya yang akan muncul. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin membuat soal secara mandiri, Bapak Ibu tinggal klik saja New Game di sini. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu diminta untuk membuat link custom-nya. Nah, ini dikaitkan saja dengan materi pembelajaran yang Bapak Ibu ingin uji, gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan pembelajaran, ini kalau saya lebih ini ya, karena lagi bahasa Indonesia, yang paling mudah. Nah, ini saya memasukin kata baku gitu ya. Ini saya mau ngajarin kata baku. Games-nya kita samakan saja dengan judul linknya, sama-sama kata baku. Seperti ini. Nah, setelah semua sudah terisi, Bapak Ibu klik Save and Continue. Jangan lupa.
Nah, di sini ada board gamenya gitu ya untuk poin-poinnya. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa milih nih displaynya, bisa display poin, bisa display berupa pertanyaan gitu ya, bisa berupa display untuk jawabannya gitu ya. Bapak Ibu tinggal masukin aja. Misal nih mau masukin poinnya, tinggal diklik salah satunya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal isi di sini untuk pertanyaannya, lalu di sini untuk jawabannya. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengunggah gambar, mengunggah video gitu kan, atau mengunggah rumus, mestinya ini ya, upload gitu ya, atau suara, Bapak Ibu tinggal klik yang ada di sini. Tapi sayangnya lagi-lagi ini belum bisa kita akses karena kita harus upgrade untuk ke Pro gitu ya. Jadi kalau tidak terlalu urgent jangan digunakan gitu ya. Nah, misalnya saya mau memasukkan pertanyaan dan jawabannya ya. Apakah ini harus menggunakan bahasa Inggris? Enggak, Bapak Ibu bisa menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini saya sudah memasukkan pertanyaan mana yang baku antara nasihat dan nasihat gitu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan jawabannya yang baku adalah nasihat. Begini ya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk klik save gitu ya. Nah, akan muncul kalau sudah muncul angka seperti ini, Bapak Ibu sudah ini ya, sudah berhasil memasukkan soalnya. Kalau mau menambah soal lagi, tinggal diklik aja lagi ya. Misal kita klik ketik lagi ya soalnya. Nah, ini mana yang baku antara atlet dan atlet, kita masukkan jawabannya di sini, atlet. Kemudian kita klik save. Gitu. Dan nih, sudah selesai. Nah, Bapak Ibu tinggal klik final factilnya. Ini untuk apa namanya pertanyaan di final. Bapak Ibu tinggal masukin juga pertanyaannya di sini. Nah, kemudian tinggal di save gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal bisa preview apakah jawabannya sudah masuk gitu ya. Kemudian questionnya udah masuk atau belum gitu. Nah, ini Bapak Ibu juga bisa menambahkan judul di sini. Macam ini ya tampilannya nanti ketika dia mulai dimainkan. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu nggak bisa klik karena memang ini harus pro begitu ya. Ini sudah jadi nih Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa nih untuk memisahkan soal-soal yang dibuat. Misal karena Bapak Ibu mengajar di tingkat sekolah dasar, pasti kebutuhan untuk memisah-misahkan soal itu kan ada ya, matematika, bahasa Indonesia, berdasarkan mata pelajaran yang Bapak Ibu bisa untuk create foldernya di sini. Nah, di dalam folder ini nanti Bapak Ibu bisa memasukkan gitu ya, apa namanya, soal-soalnya berdasarkan kategori yang Bapak Ibu bikin gitu. Kayak gini ya. Ini kan masuknya di folder all games nih. Oh, ini tadi harusnya bahasa Indonesia ya. Nah, ini Bapak Ibu tinggal drag seperti ini. Nah, nanti masuk di sini. Nah, ini ya sudah muncul. Bapak Ibu kalau mau edit tinggal klik edit. Nah, seperti ini nanti gitu ya. Memang ini nggak perlu diklik apapun untuk menyimpan, nggak tinggal diklik My Games aja, udah kesimpan secara otomatis gitu ya. Di sini kita buka lagi. Ini nggak bisa karena harus pro lagi. Jadi memang Faktil ini memang banyak kekurangannya. Jadi dia harus kita upgrade ke pro gitu, bayar beberapa dolar. Namun meskipun seperti itu, tetap kita bisa manfaatkan gitu yang aksesnya free.
Nah, kalau udah mau dimainkan tinggal diklik play aja sama Bapak Ibu. Nah, semacam ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk panduan dalam mengoperasikan Flektil, terutama dalam pembuatan soal. Selamat mencoba Bapak Ibu di rumah masing-masing. Setelah Bapak Ibu selesai membuat soal tadi, nah soal-soal yang Bapak Ibu buat tuh bisa dimainkan gitu ya bersama dengan siswa-siswa Bapak Ibu begitu. Sayangnya permainan ini tidak bisa tanpa arahan atau panduan dari Bapak Ibu secara langsung begitu. Jadi memang ini lebih baiknya dimainkan di kelas gitu. Saat semua siswa sudah berkumpul, nanti mungkin ketika sudah offline. Cuma memang Vektil juga bisa nih dimainkan secara apa namanya, secara Zoom gitu. Jadi nggak bisa kalau dijadikan PR gitu. Tanpa pertemuan, tatap muka, baik itu secara online maupun offline tuh kurang bisa begitu. Jadi ini bisa dimainkan melalui Zoom. Jadi misalnya nih Bapak Ibu dari soal yang tadi sudah dibuat ya kata baku, Bapak Ibu tinggal klik play saja di tombolnya begitu ya. Nah, setelah diklik play ini Bapak Ibu tinggal klik play now saja. Nah, setelahnya Bapak Ibu tinggal pilih nih berapa tim yang akan bermain gitu. Misalnya Bapak Ibu mau ada 4 tim yang bermain. Ini sudah tinggal dipilih 4, kemudian diklik no saja ya. Karena memang ini harus di-upgrade ke Pro. Nah, dipilih saja untuk timnya ini bebas ya Bapak Ibu karena memang ini mewakili saja. Lalu diklik start game gitu. Nah, nanti ini bisa di screen nih, di screen sharing sama Bapak Ibu di layar Zoom-nya. Jadi semua anak tuh bisa melihat gitu ya, bisa melihat tampilan layar ini. Ini poin untuk 100 ini adalah poinnya. Jadi nanti setiap siswa yang atau tim yang bisa berhasil menjawab, maka dia akan dapat 100 kalau benar gitu ya. Nah, misalnya nih Bapak Ibu pilih yang nomor ini. Nah, ini ada waktu yang berjalan, Bapak Ibu ini tadi bisa disetting sama Bapak Ibu. Mana, nah Bapak Ibu bisa membacakan nih soalnya gitu ya kepada semua tim, mana yang baku antara nasihat dan nasehat gitu kan. Nah, nanti misalnya ada kelompok lemon nih menjawab gitu kan. Nah, ketika ada kelompok lemon menjawab, kemudian dia jawabnya nasihat. Nah, kalau nasihat itu benar, Bapak Ibu tinggal klik tanda centang. Tapi kalau misalnya salah, Bapak Ibu tinggal klik tanda silang. Begitu saja sih caranya. Misalnya nih, kebetulan grup lemon ngasih jawaban benar. Nah, Bapak Ibu tinggal klik centang. Nah, kalau benar, yang muncul jawaban benar nih yang ada di layar. Nanti nilai 100 untuk kelompok lemon. Nah, misal pertanyaan selanjutnya yang ini. Mana yang baku antara atlet dan atlet? Kebetulan Banana mengangkat tangan nih gitu kan. Terus dia jawabnya atlet. Nah, menurut Bapak Ibu, sebagai yang buat soal tuh jawabannya salah. Nah, Bapak Ibu tinggal klik tanda silang gitu. Nah, ternyata salah gitu. Kalau misalnya ini pilihan jawabannya banyak atau opsi jawabannya itu semacam apa ya? Misalnya siapa presiden Indonesia ketiga gitu. Misalnya kelompok Banana kebetulan menjawab nih gitu, ternyata salah gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa nih lempar ke kelompok lain yang kebetulan belum menjawab gitu. Misalnya lemon, orange, pineapple. Nah, itu bisa diberikan kesempatan gitu. Jadi ada beberapa opsi pertanyaan yang jawabannya itu bisa dilempar karena nggak ketebak. Tapi kalau sudah opsi yang seperti ini nih ada dua pilihan, yang satu udah dijawab, kemudian yang satunya salah, ya berarti nggak perlu diinikan gitu ya, tidak perlu di apa namanya disampaikan gitu atau dilemparkan gitu ke orang lain atau tim lain tidak perlu. Nah, kalau ada kelompok yang memang tidak bisa menjawab sampai akhir tidak ada yang bisa menebak jawabannya apa, Bapak Ibu bisa klik skip atau see answer di sini. Nah, tapi nggak ada yang benar tuh, nggak ada yang dapat skor gitu ya. Nah, tadi kan ada final Vektil nih, Bapak Ibu tinggal klik ini ya, skip. Yes, skip. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, mana yang baku, ekstrem atau ekstrim? Misalnya kita kasih kesempatan kepada Banana untuk menjawab gitu ya. Misalnya dia jawab ekstrem gitu. Nah, kita klik benar.
maka akan muncul benar seperti ini, ya kan? Nah, terus kita kasih kesempatan lagi kepada lemon, misalnya dia jawabnya benar juga. Nah, terus ada orange, dia juga benar. Kemudian pineapple, dia juga benar. Nah, jadi jawabannya benar semua. Setelah kita klik continue, nanti ada pengumuman nih siapa yang menang di board gamenya. Ternyata yang menang adalah lemon. Kita bisa klik juga untuk lihat skornya, atau langsung kembali ke home gitu. Kalau mau show skornya di sini nih, tinggal lihat. Bapak Ibu juga bisa download untuk nilainya gitu ya, bisa disimpan untuk memberikan nilai, barangkali nanti untuk tambahan nilai untuk siswanya. Kalau tidak, bisa tinggal diklik close gitu ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk panduan cara memainkan games Factil ini kepada siswa Bapak Ibu semua, begitu. Nah, selain Bapak Ibu bisa membuat soal secara mandiri, tadi sudah belajar melakukannya di games Factil ini, Bapak Ibu juga bisa nih memanfaatkan games-games yang sudah ada dan tersedia di Factil gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu susah-susah bikin lagi gitu ya. Misalnya ini ada banyak ya public games-nya, bisa Bapak Ibu akses gitu ya. Ada history, kemudian ada English, ada science, ada biologi, ada matematika gitu ya. Di sini geografi, nah biologi ini semuanya Bapak Ibu bisa akses, ini gratis, tinggal diklik-klik aja gitu ya. Misalnya nih Bapak Ibu kebetulan ngajar matematika, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, di sini ada banyak soal yang sudah dibuat oleh orang lain, tapi dipilih yang sesuai aja ya sama Bapak Ibu gitu. Nah, sayangnya di sini itu pertanyaannya kebanyakan pakai bahasa Inggris gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya. Kalau memang nanti siswanya kurang begitu memahami bahasa Inggris, nanti Bapak Ibu bisa menerjemahkan kepada mereka gitu. Nah, misalnya kita pilih yang paling atas ya, yang paling banyak dimainkan. Kita tunggu dulu masih loading. Nah, ini kan sudah nih. Kalau Bapak Ibu misalnya mau nge-share soal-soal ini kepada rekan-rekan gurunya, Bapak Ibu tinggal share aja nih ya. Tinggal klik share nih, tinggal di-copy link, udah deh tinggal dibagikan aja gitu ya. Terus ini Bapak Ibu tinggal klik play now, sama seperti yang tadi Bapak Ibu, jadi nggak perlu repot-repot gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal memilih-milih aja berapa tim yang mau bermain. Klik no, caranya masih sama, tidak berbeda. Kemudian start game. Nah, ini banyak nih ya. Jadi ini soalnya sampai banyak banget, ini bisa untuk satu sesi mata pelajaran 40 menit. Jadi bisa Bapak Ibu mainkan dalam satu sesi Zoom gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa nih, ini kan ada sub-subnya ya, ada addition, ini kan ada penjumlahan gitu kan, ada desimal gitu kan, ada pembagian gitu, division. Nah, ini Bapak Ibu tinggal pilih nih kira-kira yang cocok untuk siswanya yang mana. Misal addition ya, yang nomor 1. Nah, ini ada soal nih, negatif 1 ditambah 2. Ini kan mudah ya, negatif 1 tambah 2. Nanti misalnya ada kelompok banana menjawab gitu. Dia jawabnya negatif 1 gitu. Nah, kalau menurut Bapak Ibu salah, tinggal klik tanda silang. Nah, ternyata salah. Jadi ini semacam apa ya, kalau dikatakan ini bisa menyerupai cerdas cermat gitu, cuman memanfaatkan teknologi. Terus kita lempar nih ke kelompok yang lain, misal kelompok lemon mau jawab, dia jawabnya ternyata angka 1 gitu misalnya. Oh ternyata benar nih jawabannya, berarti tinggal diklik centang. Tuh jawabannya benar. Ini jadi siswanya bisa tahu nih, oh jawabannya benar 1. Lalu Bapak Ibu klik continue, atau biar lebih menarik, ini kan ada angka-angkanya ya. Ada 100 poin-poinnya. Nah, kalau Bapak Ibu ingin lebih menarik, bisa tuh diberikan kesempatan kepada siswanya untuk memilih gitu. Misalnya, dia mau memilih division, kemudian poinnya 500. Bapak Ibu tinggal klik gitu kan. Nah, misalnya tadi yang memilih banana misalnya. Nah, banana harus jawab nih gitu. Kalau memang dia salah, nggak dapat poin gitu. Misalnya kalau dia benar, dia dapat poin nih. Misalnya 500 dibagi 25 gitu. Berapa nih jawabannya gitu. Misalnya banana menjawab misalnya 5 gitu. Nah, ternyata salah nih.
Nah, tinggal diklik silang aja. Dikurangi 500 Bapak Ibu. Jadi ternyata ini itu ya, jadi kalau misalnya milih poinnya makin banyak 500, maka dia dikuranginya kalau salah juga 500, kalau 100 berarti 100 gitu. Jadi ini bakal seru banget permainannya, jadi Bapak Ibu bisa share ke rekan-rekan gurunya yang mungkin tidak ikut kegiatan pelatihan ini gitu. Ini sangat menyenangkan untuk pembelajaran di kelas yang sesi Zoom, bakalan rame banget gitu ya, aktif banget siswa-siswanya untuk ikut kegiatan ini. Kalau misalnya tidak mau tim, misalnya mau individu gitu, bisa dibagi beberapa sesi gitu. Misal sesi pertama 5 orang gitu, mewakili masing-masing ini ya. Berikutnya sesi kedua berapa orang gitu. Begitu Bapak Ibu ya, untuk cara menggunakan soal-soal yang ada di public games. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan, ini kan tidak susah ya. Bapak Ibu tinggal klik-klik aja gitu ya, nggak perlu susah-susah bikin-bikin. Ini udah tersedia sangat memadai aksesnya. Ini termasuk kegunaan dari teknologi yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Kalau Bapak Ibu misalnya nih mau copy game, mau dimasukkan ke foldernya itu juga boleh. Kemudian diedit game juga boleh. Misal Bapak Ibu ngerasa ini soalnya kayak ketinggian deh gitu. Atau kayaknya bahasa pertanyaannya kayaknya ini ya. Pertanyaannya kayaknya jangan pakai bahasa Inggris gitu, mau diedit boleh gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu untuk materi terakhir, cara memanfaatkan soal yang ada di public games. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.